Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Iya, Bapak Ibu Saudara, sungguh kita hadir di sini karena kita berlimpah sukacita. Dari pagi hingga saat ini Tuhan telah menyertai kita dalam segala aktivitas kita, dan Tuhan memberi kesempatan untuk kita bersama-sama berkumpul di tempat ini memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tahun lalu di Pekan Doa saya juga ditugasin seperti ini untuk menjalankan tugas MC di sini ya. Tetapi apa daya, tahun lalu saya dapat berkat untuk menikmati kelemahan tubuh. Jadi terpaksa tugasnya diberikan kepada Tuhan. Kalau sampai saat ini saya bisa berdiri di depan ini, itu semua karena kasih setia Tuhan, karena sukacita Tuhan yang melimpahi hidup saya. Terima kasih, dan juga karena dukungan doa teman-teman semua. Kita akan nyanyi. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, sukacita itu tidak hanya untuk kita, tapi juga untuk teman kita di samping kiri kanan. Jadi waktu di hatiku, di hatiku, di hatimu, di hatimu ya. Kita lihat teman kiri, sebelah kiri kita, sebelah kanan, depan atau belakang juga boleh. Mari berlimpah sukacita. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatimu, di hatimu. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Jika berlimpah sukacita, maka ada damai sejahtera. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatimu, di hatimu. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera karena kasih Tuhan ada di dalam kita. Terima kasih Yesus di hatiku, di hatimu, di hatimu. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, saya undang untuk bangkit berdiri. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kasih Tuhan diam di dalamku. Kasih Tuhan diam di dalamku. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh mengucap syukur. Kasih-Mu tinggal di dalam kami, sehingga kami boleh merasakan damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu Tuhan yang menguasai hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat
pada malam hari ini, di mana Engkau kembali mengumpulkan kami untuk kami bersama-sama bersekutu dalam acara pekan doa ini. Tuhan, kiranya Engkau menolong kami sepanjang persekutuan kami malam ini Tuhan, dari awal hingga akhir. Kiranya Engkau hadir di tempat ini Tuhan, hadir di hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh bertumbuh di dalam Engkau melalui pekan doa ini. Kami berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang mungkin masih dalam perjalanan, kiranya Engkau juga mau menyertai mereka untuk ikut bersama-sama bersekutu dengan kami. Kami bersyukur Engkau telah menghantarkan Pendeta Nyoman Agus bersama-sama dengan kami. Biarlah Engkau pakai beliau Tuhan untuk menyatakan kebenaran firman-Mu, sehingga melalui firman-Mu kami boleh dibimbing untuk terus bertumbuh di dalam Engkau. Kami mohon Tuhan untuk kami semua yang bertugas, untuk jemaat yang hadir Tuhan, biarlah Engkau urapi dengan Roh Kudus-Mu, dengan hikmat-Mu, sehingga kami boleh memuliakan Engkau, kami boleh diisi oleh firman-Mu, sehingga kami boleh terus bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sukacita yang melimpah di hati kita merupakan wujud syukur kita kepada Tuhan yang begitu baik dalam hidup kita, yang mendasari kita untuk masuk dalam rumah-Nya saat ini, untuk duduk dan tunduk dalam hadirat-Nya, adalah dari Mazmur 100 ayatnya yang keempat. Masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan nyanyian syukur ke dalam pelataran-Nya, bersyukurlah kepadanya dan pujilah nama-Nya. Kita naikkan syukur, kita masuk rumah-Nya, kita masuk dalam hadirat-Nya. Lupakan sejenak segala kesibukan kita. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Tuhan, menyembah Kristus Tuhan. Ya, saat ini kita tanggalkan sejenak segala kesibukan kita di rumah, segala pergumulan kita duduk diam saat ini di hadirat-Nya untuk boleh memuliakan Tuhan melalui puji-pujian, mendengarkan firman Tuhan untuk mengisi hati kita sehingga kita terus dibangun dan bertumbuh di dalam Tuhan.
Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kadang-kadang kita senang ya kalau teman kita menyatakan, wah Pak Sulis sekarang tambah sukses ya. Senang gak tuh Pak dibilang gitu? Atau selamat ya, hidup kamu penuh kebahagiaan. Kita senang ya kalau dibilangin gitu ya. Iya. Ya. Ya, kemudian seperti saya waktu sakit itu ya, waktu sakit itu teman-teman selalu bilang, Rini kamu pasti cepat sembuh, kamu pasti bisa beraktivitas lagi. Aduh rasanya saya senang banget karena mendapat kekuatan dari situ ya. Jadi itu seperti kata-kata positif yang diberikan kepada kita ya. Nah hari ini tema kita adalah ucapan bahagia Tuhan Yesus yang diambil dari Matius 5 ayat 1 sampai 12. Waktu saya baca di situ dibilang berbahagialah orang yang miskin. Nah, berbahagialah orang yang berduka cita, katanya begitu ya. Biasanya kan kita yang senang-senang pastinya ya. Nah, malam ini kita mau belajar ya. Apa sih makna dari ucapan bahagia Tuhan Yesus itu? Bersama dengan Pak Pendeta Nyoman Agus kita akan mendalami itu semua. Tapi sebelumnya kita siapkan hati kita dulu untuk mendengarkan firman Tuhan dengan pujian Sabdamu Abadi. Bapak dan semua saudara dan saudari, mari kita berdoa. Kendalikan kehidupan anak-anak-Mu dalam sesi yang amat penting, duduk diam dekat kaki Tuhan, sehingga komunikasi Tuhan kepada kami dan makna hadirnya Allah membuat kami bahagia di semua musim kehidupan yang kami lalui. Engkau hadirkan hamba-Mu dalam kelemahan dan keterbatasannya. Biarlah melalui urapan kuasa Roh Kudus, pemberitaan firman Tuhan, menguatkan bahkan mengencangkan iman percaya kami kepada Engkau. Berbicaralah ya Allah, anak-anak-Mu setia mendengar dan melakukannya. Demi Yesus Kristus. Amin. Mari Ibu Bapak kita buka Injil Matius pada pasalnya yang kelima. Pada ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-12. Injil Matius pada pasalnya yang kelima. Pada ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-12. Pasal yang berbicara tentang ucapan bahagia, di tema besarnya inilah khotbah di bukit. Bila Ibu Bapak dan semua saudara telah mendapatkan perikop ini, izinkan kami membacakan seluruh nats untuk Ibu Bapak, saudara-saudara. Kami menggunakan Alkitab terjemahan baru, edisi yang kedua. Ucapan bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur.
Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang berbelas kasihan, karena mereka akan beroleh belas kasihan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku orang mencela dan menganiaya kamu, serta menunjukkan segala fitnah kepadamu. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Amin. Baik semua ibu bapak dan saudara, shalom. Hari ini kelihatannya exciting ya, karena sudah kita makan di bawah pohon korma di sebelah kiri. Makanannya pun lauknya pas banget ya. Bersaudara semua antara ayam dan telur ya. Jadi memang ada kekerabatan antara mereka berdua. Begitu dihidangkan rasanya indahnya luar biasa. Dan ya, mereka masih bersaudara itu antara ayam dan telur. Ya, tapi itu nikmat. Seorang pria, dia meninggal dunia. Begitu sampai di pintu kerajaan sorga, Tuhan bertanya kepada malaikat penjaga pintu, apakah pria yang meninggal ini sudah pernah menikah? Apakah dia sudah pernah berkeluarga? Lalu malaikat melihat file dan dia katakan, ya benar Tuhan, pria yang meninggal ini dia sudah pernah berkeluarga, dia sudah pernah mempunyai keluarga ataupun sudah pernah menikah. Kalau begitu, bawalah dia langsung masuk ke dalam kerajaan surga. Wah, kok gampang sekali? Ya karena dia sudah pernah melewati neraka di dalam dunia. Ya, karena dia sudah pernah melewati neraka di dalam dunia. Ya, hari ini saya mau bilang kepada semua bapak ibu anak-anak yang hadir bahwa kalau kita bicara tentang definisi kebahagiaan, semua orang mempunyai subjektivitas mengatakan bahagia itu apa. Ya, sehingga saya mau tanya kepada para bapak nih, suami nih, ya, 1 minggu ini, kan ini baru hari Senin, berarti baru 1 hari ini. Ya, sudah bilang sama istri di rumah, mah saya sayang banget dan bahagia hidup bersama kamu. Berapa kali itu? Udah berapa kali? Terakhir tahun berapa Bung Frans? Udah agak lama ya? Oke, udah agak lama. Mari mama-mama, ibu-ibu, wanita berkeluarga ataupun semua ibu yang hadir di sini, udah berapa kali bilang sama suami, Pak, saya bahagia banget sama kamu, ya, saya sayang deh sama kamu. Berapa kali hari ini, Ibu Rini? Belum, oke lah ya. Kalau memang kita semua belum, maka kita adakan pertobatan secara massal, saudara-saudara. Karena ternyata yang mau saya katakan kepada jemaat Tuhan di sini bahwa bahagia itu enggak selamanya diucapkan. Ya, sekalipun dalam tema ini adalah ucapan bahagia. Kenapa Yesus harus mengucapkannya? Karena ini tegak lurus antara bumi dan surga. Sebuah pengajaran tentang kerajaan surga bahwa kalau di dalam setiap kata bahagia ini, berbahagialah dia yang miskin, begitu Bu. Mana ada manusia yang mau jadi miskin. Tapi di dalam perkataan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Yang merasa bahwa hidupnya ini masih berkekurangan. Berkekurangan bukan kepada bendawi, tapi berkekurangan terhadap pengenalan akan Tuhan. Ya, dia masih miskin di dalam pembelajaran agama. Pembelajaran yang namanya mungkin di dalamnya iman. Maka tadi dikatakan dari Mazmur kan, dia yang miskin di dalam iman, dia datang untuk beribadah, dia datang untuk menerima pengajaran, dia menjadi orang yang lemah lembut, karena firman Tuhan bilang, yang lembut hatinya itu dia akan melihat Allah. Ternyata respon untuk melihat Allah bukan fisik, tapi sebuah keadaan, sebuah kejadian, di mana kita bisa damai dengan kehidupan bersama orang lain, di mana ibu bapak dan saya tidaklah menjadi pribadi yang arogan terhadap orang lain, tidaklah menjadi pribadi yang maaf, kadang-kadang yang namanya menghakimi seseorang itu jauh melebihi ekspektasi kehidupan manusia. Dan Tuhan mengatakan, supaya kamu semua mendapatkan ini, belajarlah untuk tidak boleh memfitnah orang lain. Ya, kalau orang bilang begini kan fitnah. Ya, orang fitnah itu kan menceritakan sesuatu, menggambarkan sebuah keadaan ataupun benda yang tidak sesuai dengan keadaan yang benar.
Orang bilang udah kenal sama pendeta Nyoman belum? Udah, yang mana orangnya? Tinggi, putih, tampan. Nah ini namanya fitnah. Ya, itu namanya fitnah. Sedangkan di bagian lain kita sudah diajarkan Tuhan. Jangan sampai, maaf ya, di bagian lain keluar dari bibir mulut kita ini hal-hal yang sekiranya tidaklah firman Tuhan dan bukanlah juga adalah ajaran-ajaran Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang berduka cita. Siapa yang mau berduka cita? Karena definisi duka cita itu kita kehilangan seseorang. Kita kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Tapi berduka cita dalam arti kata apa? Melupakan, meninggalkan hal-hal duniawi. Sebenarnya kesenangan duniawi itu, dosa-dosa itu ya membuat Bapak Ibu dan saya senang. Tapi kalau kita tinggalkan itu, kedukaan ini akan mengubah kita menjadi lebih bersuka cita. Ada banyak orang sampai hari ini masih senang banget di dalam mempertahankan hidupnya dengan kehidupan dosa. Seperti yang kalau saya amati secara pribadi, ada banyak banget dosa. Tapi yang menurut hemat saya yang paling sering dilakukan manusia itu perzinahan. Ya, perzinahan itu kan ada perzinahan yang definisinya perzinahan fisik. Ada juga perzinahan rohani. Orang kalau nggak mau ke gereja, lebih cenderung mau main-main saja, nggak ke gereja, dia lebih cenderung untuk cari kesenangan di luar ibadah. Nah dia sudah berzina secara rohani. Apalagi orang berzina secara fisik, ya. Makanya firman dalam Korintus bilang, para pemabuk pezina tidak mendapatkan tempat ya di dalam kerajaan surga. Lalu pezina dan pemabuk bilang nggak apa-apa lah kalau nggak dapat tempat duduk di sana, berdiri pun nggak masalah lah ya. Yang penting masuk surga. Dan hari ini saya mau bilang kepada saudara-saudara, bahagia yang disampaikan Yesus ini lebih kepada keadaan, perasaan saudara-saudara dan saya. Ketika saya melihat ada orang mungkin terpapar dengan kemiskinan sesungguhnya, tapi saya enggan untuk melakukan keterlibatan saya kepada mereka, saya telah memberikan kedukaan kepada diri sendiri. Kenapa? Yesus mengajarkan saya harus meninggalkan hal-hal yang bersifat mementingkan diri sendiri, lalu saya harus berempati kepada orang yang susah. Bu Rini kan tadi bilang, sakit, didatangi teman-teman, bahagialah, pastilah akan bisa mendapatkan kesembuhan. Itulah support iman. Nggak kelihatan, ucapan itu nggak terlihat, tapi dia ya membuat formulasi baru dalam pemikiran orang sakit. Makanya Yesus selalu katakan bahwa ketika aku sakit, engkau datang menjenguk aku. Kenapa? Yesus tahu orang sakit itu bukan hanya harus minum obat, harus diinjeksi. Tapi kedatangan teman-teman menghadirkan kebahagiaan, ada instrumen. Instrumen inilah yang disebutkan dengan apa? Keyakinan, iman, kebahagiaan yang kita sampaikan melalui doa, melalui puji-pujian. Begitu kita lihat orang sakit, begitu kita datang kunjungi orang sakit, dia minggu depannya sembuh atau besoknya sembuh, saya percaya bukan hanya karena obat saudara-saudara, ya, tapi karena apa? Kebahagiaan yang tidak diucapkan tapi diwujudkan oleh Bapak Ibu, dan bahagia itu bisa ditransfer, bukan hanya uang, ya. Kalau kita transfer uang biasanya habis itu berduka cita, ya. Kalau kebahagiaan yang ditransfer, ya, itu akan berlimpah. Makanya tadi kita nyanyikannya berlimpah sukacita. Karena apa? Kita lihat kebahagiaan itu definisi menurut saya bukan karena saya mendapatkan uang, tapi kita mampu melewati kesulitan dalam kehidupan. Berperang melalui hal-hal yang menurut saya ini seperti pergumulan rangkap. Saya harus bagi nggak sih berkat ke dia? Saya harus datang nggak kunjungi dia ya? Saya harus ke gereja apa enggak ya? Ya, ini pergumulan. Tapi berbahagialah mereka yang bisa dengan lembut memenangkan hati yang keras, maka dia datang ke gereja. Berbahagialah orang yang lembut hatinya karena dia akan melihat Tuhan. Ya. Tapi kalau di rumah gontok-gontokan berantem, ya, hanya gara-gara makanan, minuman, keuangan kita tempur berantem, berkatnya semakin hari semakin menjauh. Ya. Pagi-pagi itu kan berkat Tuhan sudah datang di pintu utama rumah kita kan. Tahu-taunya papa mama suami istri di rumah berantem. Sialan loh, berkatnya kaget, dibilang sialan. Ya, langsung pergi. Ya, gua datang mau jadi berbahagia, membuat mereka senang, malah saya dibilang sialan. Ya, mari kita lihat ungkapan kebahagiaan ini dramatis menurut saya. Tapi sesuatu yang menurut saya sangat lembut kok. Orang-orang Kristen seperti Bapak Ibu dan saya itu perangainya sudah diperbaharui Tuhan sampai hari ini loh. Ya, sehingga lebih cenderung kita hidup memilih untuk bahagia melewati berbagai macam situasi loh.
Dari anak masih di dalam kandungan, embrio sampai besar, lahir, ya kan ya. Sampai hari ini mereka sudah menjadi pribadi-pribadi yang mungkin telah berhasil juga dalam kehidupan mereka. Seperti para muda kita yang di atas stage ini kan. Saya percaya orang-orang tuanya pasti bangga. Masih ingat kan waktu Natal berapa ratus tahun yang lalu, berapa tahun yang lalu ya. Ketika anak-anak kita masih kecil, mereka berdiri di stage ini. Semua ibu yang anak-anaknya masih 10 tahun ke bawah, begitu Natal langsung ambil tustel ya, atau mungkin HP sekarang ya. Lalu mereka foto, cek. Mereka bahagia banget loh anak-anaknya tampil di depan. Saya mau tanya, yang difoto itu anaknya atau anak orang lain? Saya rasa anaknya doang yang di zoom itu, yang samping kiri kanan nggak masuk bodoh aja lah, yang nggak kelihatan ya. Hari ini Tuhan mau bilang, Tuhan juga seneng loh, bahagia banget ketika Bapak Ibu dan saya tampil di dunia, stage dunia ini, tapi tetap memperagakan kemurahan-kemurahan Tuhan. Ya, jangan sampai ada orang ke gereja datang bermuram durja, pulangnya kayak leak gitu, kayak setan. Ya, penggunaan kehidupan, waktu yang semakin singkat, nggak dipakai untuk senangkan Tuhan, tapi dipakai hanya untuk menyenangkan diri pribadi. Maka banyak orang Kristen gagal. Kenapa saya dulu susah, sekarang miskin? Nah itu, ya, karena tidak mempraktekkan segala sesuatu yang menurut hemat saya, ya dia nggak membahagiakan Tuhan. Gimana Tuhan bisa membahagiakan kita? Wong orangnya pelitnya luar biasa. Kalau pelitnya ini sudah stadium 4, susah. Mau kasih persembahan juga rapat pleno antara ini sama ini, susah. Ya, terlalu pelit, nggak bahagia. Cuma kasih Tuhan 100.000 uang merah, 50.000 aja mikirnya luar biasa. Tapi kalau ke rumah sakit, dokter suruh beli obat 4 juta beli, ya demi kesehatan. Padahal di gereja. Saya khotbah ini bukan masalah keuangan gereja, enggak. Saya berkhotbah ini supaya saudara-saudara praktekkan yang namanya bahagia. Dia akan keluar dengan otomatis, secara otomatis. Karena hati kita dibersihkan dari hati nurani yang jahat, kata firman Tuhan, menjadi orang dengan hati nurani yang bersih. Jadi dia akan menjadi semacam sumber lah bagi kehidupan orang lain. Kalau saya katakan sumber berarti apa? Diproduk terus menerus. Orang yang suka ke gereja, senang ke gereja, dia cenderung jauh lebih sehat, ya, ketimbang orang-orang yang cuma menghabiskan waktu, tidak bahagia, mikirkan kedukaan, besok mau bayar listrik, besok mau beli apa, belum ada uang, tapi dia nggak datang ke sumbernya. Makanya Yesus bilang ini loh sumber kebahagiaan. Aku mengucapkannya di atas bukit supaya turun sampai ke dalam hati. Jadi ketika semua ibu bapak dan saya ke gereja, di sinilah Tuhan menunjukkan bahwa karakternya ilahi, karakternya Tuhan itu bukan hanya hinggap loh, tapi dia memberikan nuansa-nuansa baru. Sehingga begitu pulang dari gereja, sedikit demi sedikit, perlahan tapi pasti kita berubah. Ya, kita berubah, lebih sayang suami, lebih sayang kepada istri, kita yang pangkatnya anak-anak lebih sayang ke anak-anak, maaf kepada mama papa. Ini kan aku lihat juga ada beberapa pemuda ya. Sayang-sayanglah kepada mama dan papa, ya. Pak Nyoman ini adalah orang yang mengkhotbahkan sesuatu berdasarkan apa yang aku lihat, ya. Dan saya mengamati secara sosial. Kebanyakan orang tua meninggal itu bukan gara-gara sakit, nak. Gara-gara mikirin kita yang nakalnya nggak pernah sembuh-sembuh. Maka banyak orang tua kena hipertensi, gula, susah tidur, lama-lama meninggal. Padahal menurut saya Tuhan mau kasih dia 80 tahun. Cuma karena menderita terus nggak bahagia-bahagia, mendingan lu pulang aja lah. Iya. Ya. Baru begitu sudah pulang, anak-anak semua nangis, menyesal di kuburan. Cuma terlambat. Ya, terlambat. Aduh mama, papa, aku nggak nanti aku adalah terlambat. Sudah kalau mau buat baik dari kemarin-kemarin. Supaya ada efeknya kebahagiaan itu apa? Pembebasan jiwa terhadap ketakutan. Orang tua mana yang gak takut masa depan anak-anaknya di era sekarang ini? Ya, semakin kita lihat ada banyak kompetitor bagi anak-anak kita, harusnya semakin banyak orang tua mendoakan. Tapi anak-anak juga harus berubah. Ya, sayang mama papanya. Jangan sampai sudah masuk di dalam tanah, ya, ditutup lagi dengan apa tuh? Kalau di Kerawang itu langsung ditutup pakai apa namanya? Kayak konkrit gitu ya. Oke lah, di semen gitu ya. Udah nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau di TikTok itu sudah nyesel datang ke kuburan mama dan papa, ya, baru nyanyilah di situ ada back soundnya. Ku ingin saat ini
Engkau ada di sini. Terlambat, udah meninggal, udah nggak bisa keluar lagi, ya. Dan hari ini saya mau bilang kepada semua anak muda, bahagiakan mama dan papa melalui kata-kata yang menurut hemat saya ini kalimat-kalimat Yesus yang panjang dan lengkap di dalam setiap percakapan dengan para muridnya. Ini paling panjang. Ya. Dan dia mempunyai fokus supaya para muridnya ini, ya, jangan lupa kebahagiaan itu adalah perbuatan seseorang kepada Tuhan melalui sesama. Jadi bukan kepada dirinya lagi, tetapi kepada orang lain. Kalau saya bikin diri saya bahagia, saya bisa dong, ya kan? Hari ini gajian saya beli baju, sepatu yang mahal-mahal kan, ya kan? Tapi kebahagiaan yang diajarkan Yesus bukan untuk diri kita, tapi untuk diri orang. Dan dasarnya itu dipantulkan kepada Tuhan. Jadi kalau teman-teman, saudara-saudara berbuat orang menjadi bahagia, maka yang membalas kebahagiaan itu bukan orang itu, tapi itu Tuhan. Berapa banyak orang yang sakit sehat kembali, ya kan? Berapa banyak orang yang bisnisnya terpuruk, ya, naik lagi, ya kan? Berapa banyak anak-anak Tuhan yang jauh dari Tuhan, mereka kembali lagi. Nah, ini kebahagiaan Tuhan. Melihat bagaimana dalam dunia praktika, Bapak, Ibu, dan saya adalah orang-orang yang tidak ketinggalan, berlomba-lomba melakukan kebaikan bagi banyak orang. Sehingga kalimat ataupun kata-kata bahagia ini menurut hemat saya sangat berdasar. Karena di dalamnya itu include yang namanya kesederhanaan hidup. Ya, kerajaan surga itu bicara tentang kesederhanaan. Dia nggak bicara tentang hal-hal yang jelimet, aneh-aneh. Kan orang Kristen kita ini bahagia banget kan ya. Mau doa sembahyang lipat tangan boleh, enggak juga nggak masalah. Ya, nggak akan menjadi sebuah patokan kalau lipat tangannya begini nggak dijawab Tuhan, nggak. Ya, nggak ada. Ya, yang begini yang mungkin nggak didengar Tuhan, nggak. Kita mau doa seperti apapun, secara fisik itu pasti yang Tuhan lihat yaitu dalam hati. Ya, kalau saudara-saudara di kendaraan umum, di bus, kereta api, angkot, saudara-saudara kan nggak bisa berdoa lipat tangan, kan? Ya, saudara-saudara yang lagi nyetir mobil, nyetir motor, kan nggak bisa lipat tangan kan? Akan lebih cepat sampai ke surga kalau lipat tangan. Ya, tapi kita lihat bahwa kita tidak sedang menjadi keluarga Allah yang dinilai dari gesturnya, tapi dari praksis, dari praktek kehidupannya. Jadi Yesus ini kan pribadi yang menurut saya sangat luar biasa. Jadi nggak nilai orang itu berdasarkan ini orang yang kalau ke gereja duduk depan, belakang, atau tengah, enggak. Siapa saja yang masuk rumah Tuhan, dia pasti menerima kebahagiaan. Oh, hari ini khotbahnya kurang bagus, kurang menarik. Vokal grupnya juga suaranya pas-pasan semua. Nggak masalah. Yang penting Bapak, Ibu, dan saya masuk ke gereja, ada urapan Tuhan yang kena kepada kehidupan saudara-saudara. Itu yang jauh lebih penting. Oh, khotbahnya kepanjangan, kependekan, nggak masalah. Yang mau dinilai bukan isi khotbahnya saja, tapi ketika saudara-saudara menerima pembaharuan dari Tuhan, pasti di situ ada kehadiran yang memperbaharui saudara-saudara. Jadi jangan sampai kebahagiaan itu, kata Yesus, hanya milik kamu sendiri, tapi harus dituturkan melalui perbuatan kepada banyak orang. Jadi pengajaran-pengajaran Yesus ini kan simple, sederhana, tidak complicated ya. Ini akan membuat saudara-saudara jauh lebih bagus melakukannya di rumah. Sehingga kalau saya mau bilang, maaf ya, profesi yang paling konsisten menurut saya nih, ya, Bung Frans, kalau mungkin saya salah, tolong diampuni para bapak ya. Menurut hemat saya, profesi yang paling konsisten di dalam kehidupan sehari-hari yang aku lihat, yaitu profesi sebagai istri ataupun ibu rumah tangga. Mau dia jadi pendeta, dokter, profesor, pengusaha hebat, pulang dari profesinya sampai rumah nyuci. Betul kan? Nyetrika. Apalagi? Ya? Masak. Belahan dulu kuliah sekolah bukan tata boga, ya, tapi bisa nyuci, masak, semua bisa. Betul kan? Kita para bapak kadang-kadang, maaf, begitu pulang kerja langsung ngeluh, capek. Ya kan? Minta tolong oleh istrinya ngambil sesuatu aja, nggak bisa. Makanya itu pengamatan saya secara sosial dan subjektif, lebih banyak janda daripada duda. Karena bapak maunya jadi bos, nggak mau gerak-gerak, kan? Makanya cepat meninggal.
Nah ini yang pada belum meninggal termasuk saya, ini adalah orang-orang yang rajin ya. Jadi jangan sampai males-malesan, bikin bahagia istri. Bikin istri senang, jangan dia lihat muka kita empet. Ya kan? Begitu pulang kantor nggak ada yang namanya penyambutan. Begitu istri lihat suami pulang, cepet banget pulangnya ya. Ya. Harusnya agak lama lah, agak tengah-tengah malam sedikit begitu kan ya. Begitu pulang istri sudah tidur. Tapi kebahagiaan rumah tangga kan nilainya bukan dari sisi ekonomis. Hari ini kita diajarkan Tuhan di bagian yang kedua ini. Dari bagian spiritual. Yosua bilang kepada Israel, kalau kamu mau ibadah kepada ilah-ilahnya orang Mesir silakan. Mau ibadah kepada ilah-ilahnya orang Amori silakan. Tapi aku dan seisi rumah tanggaku, kami beribadah kepada Tuhan. Ternyata sumber kebahagiaan itu Tuhan. Ya, kalau nggak punya uang itu normal lah, biasa. Ya, di mana manusia di dunia ini yang serba punya uang kan belum tentu ada. Ya, tapi kalau kebahagiaan ini gambarannya cuma satu, relasi tegak lurus kita dengan Tuhan. Ya, jadi vertikal bagaimana itu akan memungkinkan horizontal kita juga baik. Ya kalau saudara-saudara punya hubungan baik dengan Tuhan, bahagia banget kok. Kalau kita dalam keadaan apapun, duduk sebentar aja ya Mbak ya, Mas, ya Bapak Ibu, ngomong sama Tuhan, ngomong sebentar aja. Maka persoalannya mungkin belum selesai, tapi kekuatannya Tuhan berikan. Makanya di Kidung Jemaat itu kan ada lagu, ku berbahagia yakin teguh. Yesus abadi, yang membuat kita bahagia itu punya Yesus. Ya. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Ya kan? Kebahagiaan itu basicnya Yesus. Tidak ada yang lain. Kalau saudara-saudara cari yang lain itu sifatnya semu. Semu itu sementara, enggak kekal. Mari teman-teman, ketika kita berhadapan dengan berbagai hal, ada perkataan-perkataan Yesus di ucapan bahagia ini, ya bahagialah, gak usah terlalu membuat diri susah, ya. Kesusahan itu menurut saya gak usah diundang aja, dia sudah datang sendiri, ya kan? Jadi kita harus happy. Jadi kalau berhadapan dengan anak-anak yang teenager ke atas baru 20-an, bentar lagi mau menikah, mau kuliah, harus mikir lagi ini UKT-nya berapa, IP-nya berapa. Kita akan stres, ya. Mari bicara sama Tuhan. Pak Pendeta, saya nggak terlalu pintar bicara dengan Tuhan. Itu ngomong apa aja, Tuhan itu bukan pribadi yang terlalu terlalu, ya dia free aja. Bicara aja sama Tuhan. Ketika bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik ini kaget bangun jam 1:30 pagi, jam 3 pagi, itu bukan karena kita mau pergi ke kamar mandi, enggak. Tuhan ingatkan, bangun yuk doa. Bahagia banget loh. Yesus di Injil itu aja dibilang, pagi-pagi benar Yesus telah berdoa. Pagi-pagi benar, sebagai Tuhan, sebagai manusia, dia lihat kekuatan paling besar di hidup ini yaitu doa. Jadi kalau saudara-saudara nggak bisa berdoa ya ngomong apa aja lah dengan Tuhan. Seorang anak begitu mau tidur, papa mamanya bilang doa kita mau tidur. Maka dia bilang mama papa mari kita berdoa. Isi doanya, ya Tuhan berkatilah makanan kami, amin. Ya, Tuhan paham nggak itu? Paham. Karena bukan kalimatnya yang mau Tuhan dengar. Ya, tujuan di pikiran kita lah itu yang Tuhan ingin tahu. Sehingga kalaupun saya mengatakan ini udah kepanjangan doanya ya Pak, khotbahnya ya. Jadi saya cuma mau bilang kepada jemaat Tuhan dan juga simpatisan di GKI Ciplok ini, ya doronglah hati saudara-saudara untuk happy, senang. Ya, mohon maaf nih saya tidak sedang bicara dalam keadaan kesombongan ya. Saya tahun ini sudah 57 ya tahun.
Saya sampai detik ini tidak bergantung obat-obatan apapun. Gak ada yang saya minum, baik itu hipertensi, gula, asam urat, apalagi kolesterol. Ya, saya enggak. Karena kami di kantor check up setiap 3 bulan, ada rikes, pemeriksaan kesehatan. Ya Pak ya. Puji Tuhan sampai hari ini aku baik-baik aja. Kenapa? Hebat si Nyoman? Enggak. Karena saya adalah orang yang agaknya sedikit lebih masa bodoh secara rohani. Enggak terlalu mikirkan yang macam-macam. Kalau hari ini yang terjadi kesusahan buat saya, ya sudah nikmati aja. Gak usah cari siapa yang salah. Kalau mencari itu menghabiskan energi. Tapi kalau berserah itu mendapatkan energi. Jadi kita senang-senang aja. Makanya saya kalau pergi kemana-mana, enggak pala yang lupa bawa obat. Ya, enggak. Tapi sekarang memang di 57 ini kan bapak-bapak banyak yang sudah lebih dari 57 ya. Ya saya udah agak ada sedikit-sedikit yang kayak lupa gitu. Ya, saya lupa kebaktian. Oh enggak. Kalau pendetanya lupa siapa yang ingetin? Ya. Saya udah 2 kali ini minggu lalu berkhotbah lupa bawa jas. Begitu udah masuk di tol baru ingat ya jas. Biasanya kalau dulu waktu tahun-tahun pertama nikah, ini harus gue salahin nih bini gue ini, kenapa nggak ingetin ya. Tapi kok begini sekarang enggak sih. Itu salahnya lu sendiri. Kenapa nggak dipersiapkan dari kemarin? Hari ini bikinlah diri kita bahagia Pak ya. Ya, sehingga nanti kalau bapak ke pesta lihat kambing guling masih bisa makan. Ya, jangan ikut guling. Ya, iya ya. Nggak lagi kayak orang-orang yang begitu mau makan lihat makanan yang bersantan langsung wah ini asam urat nih kayaknya ini bisa. Triglyceridanya bisa tinggi nih, ya kan? Begitu lihat es campur atau ice cream di pesta, wah gula ini kayaknya. Begitu pulang, dia lihat lagi ada sate kambing, wah ini tensi. Akhirnya semua nggak dimakan, dia cuma minum air putih doang. Begitu sampai rumah cek gula darah semua tinggi, tensinya juga tinggi. Kenapa? Dia sebel nggak makan. Coba tadi makan, iya kan? Happy lah sedikit. Ya. Kadang-kadang pikiran bapak-bapak, ibu-ibu itulah yang menjadi pemicu penyakit di dalam diri. Lalu saya bukannya ingin menyombongkan Pak, sampai hari ini aku lari masih kuat, berolahraga masih kuat, aku masih main barbel dan segala macam. Kenapa? Saya ngomong gini kepada jemaat, supaya jemaat juga terpicu untuk sehat. Ya, sehat itu mahal dan buat kita bahagia. Kita mau pergi kemana aja naik tangga, kita lihat tangganya, yang penting jangan sampai kayak tangganya Yakub ya, ketinggian itu ya. Tangga manapun mall, ya, saya masih bisa dengan lebih cepat dari orang-orang yang biasa. Kenapa? Ini anugerah, happy aja. Ya, kalau orang bilang stres, normal lah. Kelola aja stres. Sehingga mengakhiri khotbah ini, mungkin para bapak ibu yang jauh lebih berumur, mulai dari sekarang ini saran yang saya bikin ini juga adalah mix dari Alkitab. Banyak nyanyi di rumah, banyak nyanyi. Kalau perbendaharaan lagu-lagu rohani udah habis, ya udah rohana juga nggak masalah lah. Ya, kadang-kadang kita ini kan orang Kristen ini kan harus bisa nyanyi semua kan, menurut hemat saya tuh ya. Maaf ya Pak, Ibu. Salah satu persyaratan tak tertulis di Alkitab masuk surga itu harus bisa nyanyi. Iya. Nanti kalau malaikat Jibril atau malaikat Mikael, Rafael sudah angkat tone, nada, dia jadi konduktor besar, nyanyikan lagu. Beberapa orang nggak bisa nyanyi, masih lip sync, deportasi lagi ke bumi, saudara-saudara. Jadi bikinlah bahagia-bahagia sedikit lah di rumah ya. Gak usah bergantung pada keadaan, biar keadaan kita kekuasai supaya kita sehat. Mama, maaf ya, sering kali ubun-ubun sakit, kepala belakang sakit, itu karena banyak pikiran, darahnya gak lancar. Ngeliatin baju kotor pagi-pagi semua jadi puyeng. Iya. Piring-piring kok belum dicuci, kan gak bisa malaikat Tuhan datang cuci piring kan? Iya. Ya, bikinlah sesuatu yang terbaik, bagi tugas. Ya. Karena menurut teman saya, hal-hal duniawi ini yang membuat kita pening, pusing. Ya. Pagi-pagi itu sumber perkelahian di berbagai macam tempat. Ya, betul kan? Pagi-pagi kan? Ini siapa yang makan tadi malam nih kok nggak dicuci? Kebiasaan. Nah udah, itu Tuhan langsung mundur semua. Ya. Tapi happy lah. Malam-malam, maaf nih bapak-bapak. Ini kalau saya ngomongnya salah biar saya yang tanggung dosanya.
Di rumah setiap malam saya harus membersihkan rumah. Kamar mandi semua saya sikat dengan tangan saya. Karena kami dulu di barak itu, barak militer itu, jangankan satu kamar mandi, satu barak itu semua kita sikat. Itu aja masih kita bisa, masak di rumah enggak? Jadi bapak-bapak gerak-gerak dikit lah, ya. Jangan yang bergerak cuma mulutnya doang. Itu bikin kita stres, ya. Coba ambil sapu, nikmatilah pekerjaan istri di rumah. Ternyata nyapu itu enak juga ya. Ya, betul ya? Nyikat-nyikat kamar mandi kan tangannya masuk sampai dalam kloset itu, wah rasanya enak ya. Ya. Ya, masak. Wah, kalau saya masak itu udah ya yang bisa ngalahin saya cuma chef aja lah, ya. Ya. Kalau saya masak di rumah itu semua anak saya senang makan ya, karena saya terbiasa masak dan saya senang masak, belanja ke pasar-pasar tradisional. Saya senang banget. Makanya para bapak, maaf ya Pak, ini tidak mengajar ya. Sayang-sayanglah terhadap istri. Jangan berangkat kantor saudara-saudara, ambil uang 300.000 taruh di ujung meja lalu kita bersabda, cukupkan seminggu ya mah. Waduh. Kasihan loh istri setiap hari harus membuat mujizat di rumah. Iya. Ini kebahagiaan kita kandas. Ya, tapi kalau di kantor sok gaya-gayaan dia ambil dompet 5 meja itu gue bayar semua. Oh itu. Padahal di rumah istrinya menderita. Nah ini hidup keluarga kita nggak stabil. Jadi happy lah, senang-senanglah dengan keluarga. Bersyukurlah kita mempunyai partner yang hebat di rumah. Entah dia itu orang tua kita atau mungkin suami atau istri atau anak-anak. Kalau ada keluh-keluh sedikit ya udahlah, namanya hidup kan nggak semuanya harus baik-baik aja kan. Jadi kalau saya di rumah itu 5 menit terakhir habis ini amin ya. Pagi-pagi itu kan istri saya bangun. Kan kebetulan beberapa waktu yang lalu mesin cuci di rumah itu rusak. Ya nggak usah diadakan kolektor khusus, nggak usah. Ini sudah nanti jemaat punya perspektif yang beda lagi kan. Pendeta kalau ngeluh langsung dibantu, enggak. Pendeta itu nggak usah dibantu, dia udah bisa tahu kita bagaimana cara jalannya. Mama saya ngajarin saya, kalau kita dulu di kos, ya mau nyuci kan ada 3 ember. Ember deterjen, 2 ember lagi untuk bilas. Ya saya biasalah kalau sementara mesin cuci rusak itu, saya nyucilah dengan tangan sama istri saya. Kadang-kadang saya nyanyikan lagu-lagu duniawi lah ya. Denyut jantung di dada, berdetak tak menentu, karena kehadiranmu. Diam-diam hatiku mengagumi dirimu, bahkan menyayangimu. Itu baju 2 kali kucek langsung kering. Jadi cuci apapun spray yang lebar-lebar itu kan ya. Cintaku bukanlah cinta biasa, jika kamu yang memiliki. Langsung kelipat masuk lemari. Iya. Sekali pagi, saya lagi ngucek-ngucek dari jam 6 kurang lah. Istri saya datang dari kamar, mukanya bermuram durja. Agak lebih marah. Pak, ya, ini WA dari siapa? Loh, WA apa? Kan aku kalau nggak bisa lihat kan nggak bisa tahu. Aku bukan Tuhan. Ini loh ada WA. Gimana sih Papa? Selama ini membohongi Tuhan, membohongi keluarga. Apalagi langsung menjadi hakim bagi saya. Mana apa bunyinya? Biar aku lihat dulu Beb. Ambil HP-nya, saya baca. Waduh ini siapa yang WA pagi-pagi. Jam 4 lewat lagi nih. Bunyinya. Terima kasih Pak Pendeta, saya sudah hamil, mati. Coba itu, siapa yang gak depresi, malah ini gak ada namanya lagi. Pantesan ya, saya lihat wajah istri saya tadi bermuram. Padahal saya sudah nyanyikan lagunya tuh, Bung Frans Pede gak bermuram durja kan ya. Tak pernah sekalipun tersenyum bibirmu, sedih yang di hatimu, dapatkah aku gantikan dengan laguku? Usahlah kau pikirkan. Gitu, ada pemusik ya.
cinta yang berlalu, sedih yang di hatimu, dapatkah aku gantikan? Oh sayang. Udahlah, refrainnya nanti aja di rumah ya. Begitu saya nyanyi kan, akhirnya saya balas. Selamat pagi, shalom ibu. Terima kasih, puji Tuhan. Kalau memang ibu sudah hamil. Dia balas lagi 3-4 menit kemudian. Puji Tuhan Pak Pendeta, karena doa-doa Pak Pendeta, saya sekarang sudah hamil. Nah ini mah, karena doa-doa Pak Pendeta. Kalau enggak ada kalimat karena doa-doa Pak Pendeta, karena Pak Pendeta saya, ya, maka sirnalah kebahagiaan hidup bumi dan surga. Jadi para bapak yang hadir, para ibu, yuk di bagian kecil ini kita bahagiakan keluarga dengan hidup kudus, suci. Ya, di retret 2 minggu lalu saya bawa anggota jemaat dari gereja lain. Ada percakapan karena saya membawa sisi keluarga. Ada satu bapak tanya, Pak boleh tanya? Boleh. Kenapa orang-orang Kristen kita hari ini kok nggak mengadopsi ajaran dari nabi-nabi perjanjian lama? Loh yang mana? Kalau perjanjian lama kan istri boleh lebih dari satu. Kok yang kamu ingat itu tuh loh. Yang saya kira Taurat kek tanyanya tentang apa kek. Ini tentang lebih dari. Wah gereja kita sudah plak kotoplak gak bisa lagi diganti. Satu untuk. Tapi pendeta jangan lupa pada prinsipnya wanita itu perempuan boleh kok dimadu. Wah siapa bilang. Kalau sampai perempuan istri mau dimadu bapak juga rela diracun. Kan madu dan. Jadi jangan mau dapat madunya doang, racunnya juga. Nah, jadi para bapak, ya ibu, bapak-bapak khususnya, tolong setialah di jalan Tuhan. Karena saya nggak mengajar, tapi ini firman Tuhan. Bagaimana kehebatan anak-anak itu bergantung pada bapak. Kalau suami, laki-laki takut akan Tuhan, generasinya pasti diberkati. Ya, jadi nggak usah pusing, anak-anak nggak kuliah di tempat yang favorit, nggak jaminan. Ya, cuma hanya kuliah dimanapun itu juga harus disampaikan ke Tuhan. Jadi para bapak ya, bagaimana hidup kita itulah anak-anak kita nanti. Jadi tahan-tahanlah nafsu duniawi yang senangnya sesaat, menderitanya selama-lamanya. Ya, tahan-tahanlah ya kalau lihat wanita-wanita yang lebih banyakkan pakai blush on, belas kasihan itu enggak usah. Istriku jauh lebih baik lah di rumah kan ya. Itu aja. Jadi bahagia-bahagia duniawi yang kita dapatkan akan kita teruskan sampai ke dalam kerajaan surga. Karena apa yang kau tabur itu juga yang akan engkau tuai. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Sesi ini cukup panjang. Hamba-Mu membicarakan beberapa hal. Topik langkah pemberlakuan hal-hal yang dipraktikkan dengan ucapan-ucapan bahagia. Tidak mudah melihat Allah, tidak mudah melembutkan hati. Tidak mudah hidup dalam kedukaan, tidak mudah hidup dalam kekurangan, kemiskinan. Tapi hal-hal ini ternyata mempunyai arti yang berbeda. Biarlah ini menjadi sebuah hal yang membuat kami kembali memproduk hal-hal hidup baru. Yang Tuhan ajarkan bagi kami dan kami tidak menjadi orang-orang pemalas. Orang-orang yang hanya berempati kepada diri sendiri. Dan biarlah kami berempati kepada orang lain. Inilah doa syukur kami kepada Bapa. Terima kasih di dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Pak firman-Nya. Kiranya firman yang kita dengar boleh membuat kita semakin memahami bahagia, hidup bahagia di dalam Tuhan. Dan tentunya kita tidak hanya memahami, tapi mari kita juga mohon pertolongan Tuhan untuk kita dapat melakukannya. Kita sambut firman Tuhan dengan pujian Sabdamu Abadi, bait yang ke-6. Lalu
Tuhan menolong kita untuk kita dapat melakukan hidup bahagia di dalam Tuhan. Seperti Pak Nyoman yang selalu bahagia ya kayaknya ya Pak ya. Oke, pada kesempatan ini kami memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya seputar bahagia di dalam Tuhan, seputar apa yang sudah disampaikan oleh Pak Pendeta Nyoman. Silakan. Apa udah ngerti semua ya? Sudah paham semua ya? Mungkin saya mau bertanya nih Pak. Ada di ayat yang 11, di Matius 5 ayat 11. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Jadi kalau kayak begitu kita nggak, kan kadang-kadang kita kalau difitnah atau dicela orang ya Pak, kadang kita marah ya. Kadang kita sebagai manusia juga sedih, kesel, sebel, marah gitu ya. Jadi kalau begini apa kita nggak boleh marah ya Pak? Tidak ya. Jadi nyanyi aja gitu ya Pak. Nyanyi gitu. Kita telah mendapatkan fitnah dengan mungkin kesulitan-kesulitan hidup secara duniawi. Kita telah difitnah oleh ataupun kita telah menjadi begitu susah dan sulit di dunia ini karena salib Yesus. Kita lihat sekarang kan perizinan pembangunan gereja sampai hari ini kan hanya cerita belaka saja ya. Apapun keadaan ini Yesus sudah ucapkan dari sejak dulu. Kamu bahkan akan mendapatkan hinaan, bahkan mendapatkan penderitaan. Rasul Paulus saja bilang, hanya gara-gara Yesus aku ini terancam nyawaku setiap hari. Jadi kalau kita difitnah, kita apapun oleh orang lain menurut saya, itu sudah panggung yang Tuhan siapkan. Jadi yang kita harus hadapi dengan mediasi kepada diri sendiri. Gak perlu harus dibalas karena kita tidak lagi selevel dengan mereka menurut saya. Karena orang-orang dunia ini kan levelnya masih menurut saya levelnya di bawah dari ajaran Yesus. Dan kita ini sudah levelnya dengan ajaran-ajaran Yesus. Jadi menurut saya di berbagai tempat ada banyak orang yang mengatakan bahwa ya seperti ajaran yang kita sering dengar lah, Yesus itu bukan Tuhan. Iya. Nah kalau kita berdebat itu kan bisa 5 sesi retreat nanti. Ya? Iya. Gak usah diperdebatkan karena Yesus ini adalah pribadi yang mengajar, pengajarannya itu gak perlu diperdebatkan. Yang diperlukan dari kita itu memahami dan melakukannya. Iya. Dan kita gak menjadi orang-orang yang sekarang ini kan banyak bermunculan pengkhotbah apologet ya. Apologet itu orang-orang yang membela tentang Yesus dan sebagainya. Menurut saya Yesus itu gak perlu dibela. Yesus itu hanya perlu melihat keterlibatan kita secara sosial, secara umum dan secara rohani tentang bagaimana melakukan pekerjaan Yesus. Yesus itu dulu saya masih SMP atau SMA itu kan Pak Pendeta Yusuf, ya, Amran Amri sama Yusuf Roni ya. Ya itu kan mereka mengatakan Yesus itu nggak memerlukan pembela, nggak perlu. Dari kita juga nggak perlu. Jadi kita harus melakukan ini sebagai bentuk bahwa ajaran-ajaran Yesus telah kita lakukan. Saya pulang ke berbagai tempat. Orang selalu bilang, lebih bagus tuh kamu kayak kemarin waktu lama. Aku bilang agamaku yang lama juga bagus, tapi aku lebih settle di tempat yang ini. Jadi saya pikir nggak perlu harus diperdebatkan. Ketika saya pulang ke kampung saya, ya semua welcome baik-baik aja. Jadi nggak ada sesuatu yang harus diperdebatkan. Kebetulan kami di keluarga kami mayoritas masih agamanya sama yang seperti kami. Tapi mereka juga welcome sama saya secara pribadi karena kita nggak sedang memperdebatkan. Kalau orang bilang kenapa harus pindah? Saya bilang lah itulah jalan. Ya kita nggak tahu tapi inilah yang terbaik buat saya. Gitu. Makasih Pak. Oke, jadi kita belajar ya walaupun kita dicela mungkin difitnah kita belajar untuk minta kekuatan dari Tuhan. Ada lagi mungkin yang bertanya? Masa saya terus yang nanya? Pak Ari mungkin mau bertanya ya? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Pak Nyoman, saya itu kalau periksa lab, hasilnya itu semuanya pakai bintang. Jadi gula, kolesterol, asam urat, komplit deh. Nah, saya pikir-pikir Pak, paling tidak
ya saya nggak terlalu memikirkan masalah itu. Dan mungkin ada sisi bahagianya sedikit Pak, yaitu bahwa paling tidak saya sudah menyumbangkan keuntungan bagi para dokter dan para farmasi. Bagaimana? Saya perlu berbahagia juga kan Pak ya? Boleh ya? Makasih. Gak apa-apa, kolesterol banyak, asam urat sampai 7 juga gak masalah, 9 juga gak masalah. Yang penting dalam diri saudara-saudara ada happy. Karena saya menjadi anak Tuhan sampai hari ini itu karena sakit Pak. Sakit yang udah secara duniawi gak bisa disembuhkan. Jadi kita mengalami hal-hal yang menurut teman saya protecting Tuhan itu luar biasa. Jadi ini kan teman saya nih Bu Pendeta Diana, kan kita kuliah bareng-bareng dulu. Jadi saya cuma mau bilang bahwa semua orang pasti akan mengalami hal yang itu. Nama fisik, badan gak selamanya sehat. Mungkin saya hari ini sehat. Saya kurang tahu nanti 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan kita nggak ada yang tahu kan. Karena tubuh kita ini kan terbuat dari benda-benda yang menurut saya tidak kekal. Pasti sekali-sekali saya pernah ngalami masuk angin, ya sakit kepala ya pernah, ya kan ya. Tapi saya dulu pernah sakit yang menurut teman saya itu tabiatnya nggak normal karena sakitnya itu membuat seluruh badan saya itu kayak dipukulin orang gitu. Jadi berobat ke sana nggak sembuh, ke sini nggak sembuh. Tapi ketemu dengan orang-orang gereja saya didoakan. Dan saya menerima kemujizatan dan saya sembuh, ya itu yang membuat saya jadi pengikut Yesus sampai hari ini. Jadi berarti sakit penyakit itu nggak usah harus dipikirkan terlalu dalam lah. Karena menurut teman saya, setiap kali kita ketemu di gereja seperti ini kan ya, ada kita jabat tangan, kita tanya, apa kabar Pak, Ibu, sehat? Padahal kolesterolnya, ya, itu yang kita imani aja. Sekarang nggak bisa kita bilang semuanya baik-baik aja, ya kan ya. Jadi tabungan kesehatan itu bisa mulai dari sekarang. Ya bapak-bapak, ibu-ibu kurang-kurang makanan yang ya enak-enak ya. Kurangin loh, bukan nggak boleh loh Pak ya, boleh lah ya. Kalau masih bisa makan B2 ya makanlah secukupnya, ya kan? Jangan sampai berlebihan. Tapi kalau saudara makan berlebihan, menurut saya nih, pengalaman saya, kuasai dengan pikiran. Jangan menjadi takut. Kalau sudah menjadi takut, yang diolah itu yang datangnya energi negatif. Tapi makanya senang aja lah, oke lah buat aku lebih sehat. Aku mau khotbah nih gereja Ciplok nih, jangan sampai pingsan makanya makan ya. Begitu sampai di sini dibagi lagi ya, nasi, ayam sama saudaranya telur. Itu makanan-makanan favorit ya, kan? Di berbagai tempat. Artinya udah nikmati aja, kalau memangnya hari ini kita harus makan itu. Ibu-ibu yang sakit, yang kurang sehat, menurut saya kesehatan itu mudah kok. Pagi-pagi berdoa, konsumsi air putih yang hangat 1-2 gelas, ya. Terus makan makanan yang baik-baik aja ya. Kan manusia itu kan menurut teman saya, Taurat bilang kan 120 tahun kan, ya minimal kita 90 lah, ya. Iya minimal. Itu di GKI Kayu Putih. Kapan hari saya khotbah itu, ada ibu-ibu, orang Bali juga. Itu 102 tahun. Ya, Ibu Komang Makes. Ya, 102 tahun umurnya. Mungkin pernah dengar Ibu Makes Komang. Ya, Bu Pendeta Diana. Itu salah satu, itu ibu itu adalah ibu mertuanya Kasino, pemain warkop itu. Nah itu. Jadi, waktu itu saya khotbah di GKI Kayu Putih. Dia lihat ya ada, wah ini orang Bali ternyata bisa khotbah juga ini. Dia undang saya dari ulang tahun beliau dari 98 sampai 101. Saya khotbah di situ. Gitu ya, jadi begitu Pak Ari, jadi sehat-sehat lah. Kalau yang namanya udah berumur itu kolesterol segala macam itu anggap teman aja lah. Kalau nggak ada dia sepi juga, nggak ada lo nggak rame. Biasa-biasa aja. Dan penyakit itu nggak membunuh manusia loh, ingat. Yang membunuh ataupun menghabiskan nyawa kita cuma Tuhan. Ya, ada yang sakit suaminya, yang meninggal istrinya. Ada yang sakit istrinya, yang meninggal mantannya. Iya. Jadi udah normal-normal aja. Saya ingin membuat hidup saya itu bahagia, jadi nggak mau yang kan rumah saya kan Bekasi ujungnya kan, begitu tadi mau ke Ciplok. Ini ibadahnya malam, ini kalau kita berangkatnya jam 6 pas-pasan sampai sana
Dunia dalam berita udah habis. Starter mobil tadi udah mau jalan, macet capek, ya udahlah. Cari transportasi yang ya bahagia aja, udahlah. Gak usah mikir yang aneh-aneh, gak usah mikir untung rugi dunia ini, gak ada untung gak ada rugi. Biasa-biasa saja. Mungkin ada yang mau tanya lagi? Dan cukup hari ya. Tapi kolesterol berapa Pak? Kolesterol kemarin terakhir? Ah itu masih normal Pak. Iya. Enggak, itu masih kurang 2 kilo lagi, B2 masih bisa itu. Kalau cuma 200 normal, di atas 5 iya. Batas sudah ambang batas ya kan. Kalau bapak-bapak kan kalau asam urat kan saya bukan dokter, kan harusnya 7 aja kan. Ya kan, ya, mama agak sedikit lebih 6 lah ya. Jadi yang asam uratnya 7 tambahin sedikit lah, nggak apa-apa. Biar paling cuma ngilu-ngilu doang. Itu ada yang lain? Ada lagi yang mau bertanya? Di belakang? Kalau tidak ada, ya pokoknya kita hidup bahagia di dalam Tuhan ya. Seperti Bapak sambil nyuci nyanyi gitu ya. Ya. Tahu-tahu spraynya udah dilipet aja gitu ya Pak ya. Otomatis. Enak banget tuh kalau kayak gitu. Itu hyperbol ya. Oke. Terima kasih firman-Nya, terima kasih untuk kesempatan ini. Biarlah kiranya kita tetap hidup di dalam Tuhan, dalam kebahagiaan bersama Tuhan. Nah, saat ini kita akan mendengarkan satu kesaksian pujian dari Saudara Frans dan kawan-kawan. Ya, silakan. Shalom, selamat malam. Iku, ini justru ini bintang tamu ini. Silakan Bapak. Sini aja biar orang yang tengah. Ya ini seperti yang tadi Pak Peminta bilang, sampai dengan saat ini kita masih bisa berdiri, bisa bernyanyi, itu adalah anugerah dari Tuhan. Sekarang kita akan mencoba memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yang telah menyelamatkan diri.
Terima kasih pujiannya. Kiranya pujian ini menjadi berkat bagi kita semua dan menambah kebahagiaan kita di dalam Tuhan. Baik, kita akan masuk dalam doa syafaat kepada teman yang sudah ditugaskan untuk maju ke depan. Kita akan berdoa. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Malam ini kami berdoa untuk gereja yang sedang mengurus izin mendirikan bangunan. Supaya Tuhan Yesus sebagai kepala gereja turut campur tangan. Membuka hati, pikiran, akal, dan perasaan para pejabat setempat. Dari RT, RW, lurah, camat, wali kota, sampai gubernur yang memberi izin mendirikan bangunan untuk gereja rumah Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk menjamah hati akan akal pikiran orang-orang sekitar tetangga supaya tidak menghalangi proses izin mendirikan bangunan gereja Tuhan. Tuhan Yesus kiranya mencukupkan dana yang dibutuhkan untuk pembangunan gereja sebagai rumah Tuhan. Kami juga berdoa agar hikmat dan kesatuan hati, satu pikiran, satu tujuan untuk para panitia pembangunan gereja. Tuhan, doa ini kami naikkan dengan penuh pengharapan. Tuhan tolong semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa, kami juga mau berdoa bagi pelayanan penginjilan di berbagai wilayah di Indonesia. Tuhan berkati agar melalui pelayanan ini banyak orang percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup mereka. Tuhan menolong mereka di dalam setiap apa yang mereka lakukan. Kami juga berdoa agar mereka juga dapat mengatasi setiap kendala yang mereka hadapi dalam pelayanan mereka. Tuhan juga berkati mereka dengan kesehatan dan kekuatan di dalam pelayanan mereka. Tuhan tolong mereka. Bapa, kami juga berdoa bagi gereja-gereja yang belum terpanggil dalam misi ini, agar mereka juga boleh menyadari tanggung jawab mereka. Tuhan, pakai mereka Bapa, gerakkan hati mereka, sadarkan mereka sebagai pembawa kabar baik di dunia ini. Tuhan tolong mereka. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan selalu ada buat kami. Sempurnakan Bapa doa kami yang jauh dari sempurna ini. Yang kami mohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, malam ini kita melalui puji-pujian, melalui firman Tuhan dan juga kesaksian pujian tadi memberikan berkat yang luar biasa yang kita dapatkan malam ini. Sehingga ketika awal tadi kita merasakan berlimpah sukacita dan tentunya dengan semua ini yang kita dapatkan malam ini, kita bertambah menjadi bahagia di dalam Tuhan. Kiranya kita pulang nanti boleh mendapatkan satu kebahagiaan di dalam Tuhan. Mari kita sambut, kita akhiri persekutuan kita saat ini dengan pujian Ku Berbahagia. Saya undang untuk bangkit berdiri. Yesus abadi
refrennya sekali lagi. Bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Umat Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa kita, persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, tetap menghadirkan kebahagiaan dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan gereja hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, kita masuk dalam saat teduh. Mungkin ada warta dari panitia Pentakosta, kami persilahkan. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Besok kita memasuki hari kedua dari Pekan Doa. Topik yang akan dibahas adalah doa Bapa Kami. Siapa yang enggak tahu tentang doa Bapa Kami, tiap minggu kita malah menyanyikan doa Bapa Kami. Ya, setiap kali. Tapi tak ada tetapinya. Besok itu Pendeta Rap-Rap mungkin akan membahas lebih dalam makna dan arti daripada doa Bapa Kami. Saya pernah melihat ada buku yang membahas doa Bapa Kami setebal ini. Nah, jangan lewatkan esok hari. Kemudian kami sampaikan juga bahwa ada kotak persembahan yang ada di depan pintu masuk. Sayang kalau dilewati begitu aja. Ya, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Selamat malam. Ya, persekutuan kita malam ini telah selesai, tapi persekutuan kita dengan Tuhan akan terus berlanjut di hari-hari berikutnya. Selamat malam, sampai jumpa lagi besok malam. Terima kasih.